berlipat ganda untuk kita semua. Amin. Selanjutnya yang bertugas imam pada malam hari ini salat tarawih pada hari Ahad tanggal 22 Februari 2026 Masehi atau 4 Ramadan 1440 Hijriah. Yang pertama Ustaz Ahmad Turni dan Ustaz Muhammad Abdan. Sedangkan petugas penyelawat insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Ihsan dan Ustaz Muhammad Fitri. Zikir dan doa insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Haji Masudi. Dan Bapak dan Ibu jemaah sekalian, serta pendengar doa dan salam. Selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Suri dari sini dari pada beliau, dipersilakan. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi فرض علينا الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد. Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Darussalam dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun Anda berada, seperti biasa kita memulai perjumpaan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, nikmat Islam, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat waktu yang luang. Karena banyak di antara saudara-saudara kita mungkin karena kesibukan duniawi sehingga tidak bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat berjamaah Isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih secara berjamaah. Dan juga sholawat serta salam tidak pernah lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tema kultum kuliah 7 menit, bukan kuliah 70 menit, 7 menit. Karena banyak anak-anak saya lihat biasanya itu ada buku Amaliyah Ramadan, temanya atau judulnya hukum-hukum puasa atau ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Jadi ini masih lanjutan pertemuan kita tadi subuh yang hadir ya. Dari subuh kita sudah membahas bahwa dalam berpuasa itu ada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah niat. Ya. Niat ini ada 3 ketentuannya. Yang pertama tabyin, ta'yin, dan ikrar. 3 T. T yang pertama tabyin. Niat itu harus bermalam. Jadi untuk puasa besok hari harus kita lafalkan nanti malam ini paling lambat sebelum masuk sholat subuh. Kemudian yang kedua, niat itu harus ta'yin, harus ditentukan niatnya. Puasa Ramadan kah
Tidak boleh hanya puasa saya berniat puasa besok. Harus ditentukan besok saya mau puasa Ramadan. Tidak boleh puasa secara umum. Itu mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, harus juga tikrar. Niat puasa itu harus berulang-ulang. Kalau puasa misalnya 30 hari, maka niatnya juga harus 30 kali. 30 malam. Kalau 29 hari juga. Karena kenapa? Karena ibadah puasa ini bukan ibadah yang berdiri sendiri. Puasa Ramadan itu terdiri dari 30 kali puasa. Karena 30 kali puasa berarti 30 kali juga ibadah. Kalau ibadah ada niatnya, maka 30 kali juga niat. Jadi yang pertama niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah al-imsak anil muftirati, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada 7. Secara singkat, yang pertama makan dan minum, membatalkan puasa. Masuknya benda ke dalam rongga dalam tubuh, itu yang kedua. Segala sesuatu yang nampak masuk ke dalam rongga tubuh itu membatalkan puasa. Yang ketiga, al-waqt amdan, berhubungan suami istri secara sengaja. Tadi sudah dijelaskan, kalau berhubungan suami istri tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Tapi pertanyaan, ada nggak berhubungan suami istri tidak sengaja? Termasuk juga kalau lupa puasa. Harus lupa suami dan istri. Kalau satu orang aja lupa, batal puasa. Kemudian yang keempat, al-qaid, muntah secara sengaja. Kemudian yang kelima, al-istimna, mengeluarkan mani secara sengaja, yang biasa disebutkan onani. Kemudian yang keenam, haid dan nifas, membatalkan puasa. Dan yang ketujuh gila dan murtad. Kalau tiba-tiba siang hari dia gila atau dia waliyadzubillah keluar dari ajaran Islam, murtad, maka batal puasa. Nah, itu yang membatalkan puasa. Nah, di waktu yang singkat ini masih ada 3 menit karena kuliah 7 menit ya. Nah, di waktu yang singkat ini kita sempurnakan tentang ketentuan puasa mengenai makruh dan sunnah puasa. Nah, berbeda dengan yang tadi yang 7 itu ya. Kalau yang 7 itu membatalkan puasa. Kalau makruh tidak membatalkan puasa, tapi bisa jadi mengurangi nilai puasa. Yang harusnya dapat bintang 5 jadi dapat bintang 4. Biasa ada review 5 bintangnya, tapi karena kurang melaksanakan yang makruh, kurang 1 bintangnya jadi bintang 4. Apa itu? Yang pertama, berkata yang tidak pantas. Ya sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan juga mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu tidak diperbolehkan, apalagi bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang bersih, yang dihormati, maka sewajarnya kita juga menghormati dengan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, berbohong. Maka karena itulah kita disunahkan, bukan disunahkan ya, orang yang tidur itu punya nilai tersendiri dalam keadaan puasa. Orang yang tidur pun itu ada nilainya di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Tujuannya daripada kamu bangun, mending kamu tidur aja. Kalau tidur kan mengurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi juga bukan berarti harus tidur sepanjang hari. Habis sholat subuh sampai jam 5:30 baru keluar dengan anak buah. Sepanjang hari tidur. Nah, ini juga bisa mengurangi nilai puasa, tidur sepanjang hari. Bisa saja dia tidak sholat zuhur atau bahkan tidak sholat asar. Jangan sampai kita melaksanakan kewajiban berpuasa malah meninggalkan kewajiban yang lain, itu sholat 5 waktu. Nah, kemudian yang ketiga, makruh membiarkan junub sebelum subuh berlanjut sampai setelah subuh. Nah, ini khususnya yang
pengantin baru. Oh, yang biasa. Pengantin lama juga Pak ya, biasa juga kadang. Karena masih subuh, dingin, tidak mau mandi. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Artinya puasanya tetap sah. Kalau misalnya dia junub, kemudian sudah masuk azan, nanti setelah azan baru dia mandi, baru sholat subuh, tidak membatalkan puasa, tapi bisa jadi mengurangi nilai puasa. Karena ini terkait dengan penghormatan kita terhadap bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir, karena waktu, mengenai sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada banyak sebenarnya. Hal-hal yang sunnah yang dianjurkan tidak hanya di bulan suci Ramadan, seperti bersedekah. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, "Ayyu sadaqatin afdal ya Rasulullah?" Sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Nabi, sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, makanya kita biasanya yang tinggal di perumahan ada satu rumah itu kewajiban membawa makanan fitrah, buka puasa. Itu tujuannya ini, karena sedekah di bulan suci Ramadan itu sedekah yang utama. Kemudian yang disunnahkan juga membaca Quran. Ya. Kapan lagi kita membaca Quran kalau bukan bulan suci Ramadan? Kalau di bulan suci Ramadan saja, bulannya Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran, bisa dipastikan di luar bulan suci Ramadan juga. Maka kita perlu berlomba menamatkan Al-Quran satu kali dalam satu bulan. Ya, kalau kita hitung, berarti 5 kali kita sholat, setiap selesai sholat itu minimal 1 lembar, ya, atau 2 lembar. 2 lembar setiap selesai sholat, ya. Selesai 30 juz selama 1 bulan, minimal 1 kali. Bahkan banyak yang berulang kali. Kalau bisa tidak hanya dibaca, sekali-kali dilihat juga terjemahannya. Ya, bukan hanya dibaca tapi dibuka juga terjemahannya. Biasa ada Quran yang terjemahan, baca-baca juga terjemahannya. Bahkan ada ulama, guru saya mengatakan lebih afdal membaca 1 ayat dengan dipahami terjemahannya dibandingkan membaca 10 ayat tidak dipahami terjemahannya. Karena tujuannya Al-Quran itu kan diamalkan. Bagaimana caranya diamalkan kalau tidak dipahami kandungannya? Jadi membaca Al-Quran juga sangat disunahkan. Dan terakhir tentu adalah melaksanakan tarawih. Insyaallah kita akan melaksanakan tarawih, dan salat tarawih yang kita lakukan sebagaimana janji Rasulullah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan tarawih berdiri dengan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah kita semua diampuni dosa kita, semuanya sehat afiat, bisa melaksanakan puasa Ramadan ini secara sempurna sesuai dengan rukun syarat-syaratnya, dan insyaallah kita bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.